kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya Miftah memutuskan dia mengundurkan diri sebagai putusan presiden. Tapi sesungguhnya yang melakukan blunder-blunder ini di pemerintahan Prabowo itu bukan hanya Miftah ya. Ada juga menteri yang sama sempat ditegur juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy, juga ditegur rame-rame oleh netizen, tapi dia nggak mengambil sikap seperti Miftah ini. Memang mungkin Miftah ini karena banyak videonya sangat viral begitu ya, dan ini ya kemudian membuat dia tidak ada pilihan lain, karena kemudian bukan hanya kasus penghinaan terhadap pedagang es teh itu, juga banyak kasus lain yang dia lakukan gitu. Ya dia akhirnya mundur gitu. Harus dihormati dan dihargai tindakan eksistensial dari Gus Miftah untuk minta maaf tuh. Saya sebut tindakan eksistensial karena beliau akhirnya tiba pada satu pemahaman radikal ethics tentang kesalahan dia, dan terutama sebetulnya ini semacam pedoman awal bahwa mereka yang juga pernah melakukan hal yang sama, seperti apapun kita tahu di dalam era baru 2 bulan pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo, beberapa menteri melakukan hal yang juga tidak etis dan harusnya ikuti tradisi ini. Kendati saudara Miftah mengalami semacam sebut aja kegelisahan antara mundur dan tidak, tetapi pada akhirnya secara individual di dalam tanggung jawab subjektifnya dia paham bahwa kedudukan dia sebagai pejabat publik akan mengganggu aura integritas dari kabinet, terutama aura integritas dari Presiden Prabowo. Karena itu dia ambil langkah yang saya kira sesuatu yang terpuji itu, yaitu mengundurkan diri. Dan mereka yang pernah melakukan hal yang sama harusnya malu sekarang pada Gus Miftah. Dan beberapa menteri yang kemarin juga terlihat punya semacam pelanggaran etis sebetulnya dan ditegur secara sangat sederhana oleh netizen, itu juga ada di dalam kasus yang sama. Kan ini soal integritas, soal batin seorang pejabat publik yang merasa akhirnya terganggu dan mempertanggungjawabkan gangguan itu dengan cara yang elegan, itu mengundurkan diri. Beberapa menteri di kabinet Pak Prabowo dalam 2 bulan ini juga mengalami frustrasi yang sama atau sebetulnya dilema yang sama, tapi nggak memundurkan diri, kan itu intinya. Jadi harusnya ada sopan santun publik yang mulai kita kembangkan. Sekali misalnya mata publik menilai bahwa menteri dari kabinet Pak Prabowo ini sudah ditegur secara, ya sebut aja ditegur secara ramai-ramai oleh kemampuan netizen, mesti dianggap bahwa netizen itu mewakili moral publik. Kan itu intinya tuh, nggak perlu nunggu dilaporkan ke ombudsman atau di PT UN. Kan ombudsman dan PT UN itu adalah lembaga oversight committee yang didesain untuk menegur pejabat publik. Nah biasanya dalam masyarakat beradab, sebelum ditegur oleh ombudsman, harusnya si pejabat publik tahu bahwa dia udah bersalah sebetulnya. Kalau di luar negeri, ombudsman itu punya kedudukan moral yang tinggi, sehingga disentil aja namanya itu artinya udah selesai dia. Hukuman moral dan hukuman sosial pada yang bersangkutan, maka dia sekaligus mengundurkan diri. Tapi di kita kadangkala itu tidak berlaku tuh. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh saudara Gus Miftah itu semacam contoh radikal bagaimana pertanggungjawaban etik itu tidak memerlukan persidangan atau bahkan dilaporkan lalu disidangkan dulu, disidangkan secara moral oleh publik. Itu sudah penanda bahwa ada sesuatu yang cacat, dan cacat itu sudah ditebus oleh saudara Gus Miftah. Jadi selamat datang kehormatan. Tapi saya pikir ya Bung Rocky, publik itu tidak boleh berhenti pada hanya pada Miftah ya, ini netizen terutama ya.
tindakan yang sama yang dilakukan oleh netizen kepada Miftah itu juga harus diterapkan kepada pejabat publik lain yang melakukan hal yang sama atau serupa dilakukan oleh Miftah. Jadi tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Tentu kita harus lanjutkan pengkondisian ini supaya berlaku juga pada pejabat-pejabat yang lain, termasuk pejabat di daerah, bupati, wali kota, anggota DPRD, DPR, DPD, pokoknya semua pejabat publik itu harus ada di dalam satu ukuran etis yang sama, yaitu begitu Anda tercelah itu, Anda nggak usah bela diri deh, karena tidak mungkin publik itu punya semacam kesepakatan moral untuk mencaci, mengolok, akan mememkan Anda. Dan baru setelah dimemkan baru mulai sadar, tapi banyak juga yang ngeles kan, seolah-olah bisa ditukar tambah dengan sogokan headline atau apapun yang direncanakan oleh tim komunikasi dari setiap pejabat publik. Jadi sekali lagi, poin yang hendak diucapkan oleh Gus Miftah pada publik bahwa dia mengambil tanggung jawab individual, secara subjektif dia tahu kesalahannya, maka batin moralnya itu mengatakan bahwa dia harus mundur. Tentu dengan segala macam kepedihan yang harusnya dianggap sebagai hal yang sudah seharusnya kepedihan itu atau misteri itu dirasakan sebagai hukuman batin. Kan itu intinya itu. Jadi sekali lagi kita mesti tahu bahwa silahkan Anda mencaci maki, menghukum, mengolok-olok pejabat publik. Tapi jangan sebaliknya, pejabat publik mengolok-olok rakyat. Itu terlarang secara etis kan. Kenapa? Karena rakyat itu adalah fondamen dari penderitaan. Rakyat itu adalah tempat di mana kita mengucapkan janji untuk memuliakan kedaulatan mereka. Kan itu dasarnya. Pejabat publik itu tidak memerlukan martabat di dalam jabatan dia itu. Jadi kalau dia diolok-olok ya biasa aja tuh. Jadi sebetulnya kedudukan noblesse oblige itu yang sering diterangkan di dalam public policy. Noblesse oblige artinya semakin tinggi, semakin noble jabatanmu, semakin obligation kamu itu juga dipertaruhkan atau dituntut lebih tinggi lagi. Yaitu yang disebut sebagai etika tertinggi, yaitu begitu Anda punya jabatan, maka kewajiban Anda untuk menjaga sistem peradaban itu makin menjadi tinggi. Nah akibatnya Anda juga akan jadi sasaran kritik publik. Tapi jangan dibalik bahwa Anda berhak untuk mengkritik publik atau mengolok publik. Rakyat biasa itu nggak boleh itu. Jadi sekali lagi kritik dan olok-olok atau satir bahkan cacian itu adalah hak rakyat untuk diucapkan pada para penguasa itu. Dan itu yang perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan buat rakyat tapi justru buat pengusaha, karena pengusaha lah yang paling mungkin untuk mengkhianati prinsip amar ma'ruf nahi mungkar kan. Itu dasar-dasar pikiran filosofinya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin ucapkan selamat datang kehormatan, dan harusnya kehormatan ini jadi ukuran dasar dari pemerintahan Pak Prabowo yang memang menghendaki supaya rakyat itu dimuliakan. Lepas dari perilaku Miftah yang kemudian membuat publik marah, tapi tindakannya meminta maaf dan diikuti dengan pengunduran diri, ini bisa menjadi presiden bagi pejabat publik lain yang melakukan juga hal yang sama. Publik misalnya menunggu kapan, misalnya Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah nggak lagi ya, yang sekarang Wapres Gibran lah gitu ya. Ini kan dia orang mempercayai dan bukti-bukti juga menunjukkan seperti itu, bahwa dia adalah fufu fafa. Jadi kalau dengan standar yang terjadi pada Miftah, harusnya dia juga mundur juga dong ya. Permintaan maaf dan dengan tindakan yang mengikutinya, yaitu pengunduran diri, itu yang disebut sebagai prinsip imperatif dari posisi etis. Jadi imperatif artinya harus dilaksanakan dengan konsekuensi apapun. Dan pengunduran diri itu justru penanda pertama bahwa seseorang itu dibekali dengan kesadaran terakhir dia, dan kemuliaan dia ada di situ tuh. Jadi banyak orang yang bahkan udah tersangka masih ngeles, begitu dipidana masih berupaya untuk nyogok hakim. Kan yang kita maksud bahwa seseorang itu memang ada yang memang memilih untuk hidup di dalam keburukan, nggak ada soal, tapi dia mesti bertanggung jawab terhadap keburukannya. Ada yang memilih untuk hidup dalam kebaikan, maka nggak usah dipuji karena memang dia pilih untuk kebaikan. Seperti sensasi dari tagline-nya KPK, berani jujur itu hebat. Nggak perlu ada tagline itu, karena jujur itu ada kondisi awal manusia. Jadi nggak hebat sebetulnya, atau memang nggak hebat. Biasa aja tuh, jujur itu adalah kondisi pertama dari manusia yang kemudian berubah karena
dibuai oleh keinginan yang melampaui batas kan, lalu jadi koruptor tuh. Jadi kalau dia memilih jadi koruptor, ya udah dia memilih jadi koruptor, maka dia harus bertanggung jawab. Jangan jadi koruptor lalu minta maaf, jadi koruptor lalu minta diringankan hukuman. Loh, itu namanya koruptor yang dungu. Koruptor yang bermutu itu dia tahu konsekuensinya tuh. Jadi manusia itu dituntun oleh konsekuensi yang dia pilih sendiri dengan akibat yang dia tanggung sendiri karena dia berpikir rasional. Kan itu dasarnya kan. Itu yang disebut sebagai telos dalam filsafat Aristoteles. Setiap orang itu ada telosnya tuh. Dia memilih itu maka dia harus bertanggungjawabkan itu. Itu sekaligus juga yang disebut sebagai apa namanya tuh, kekesatriaan itu. Walaupun sifat kata kesatriaan itu seolah-olah dia bias patriarkis, tapi yang penting adalah pertanggungjawaban etika di situ. Nah, keutamaan yang dimaksudkan oleh para bijak bestari, keutamaan artinya seseorang memilih dan dia bertanggung jawab atas pilihannya itu. Dia keliru maka dia bertanggung jawab atas kekeliruan itu dengan tindakan yang harusnya paling radikal, yaitu mengundurkan diri itu. Bahkan di dalam sistem etika Konfusianisme atau etika Timur itu bisa lebih tegas lagi ya. Pejabat di Korea atau di Jepang itu begitu dia merasa dia bersalah secara etis dan kesalahan etis itu seolah-olah tak termaafkan, maka dia bunuh diri bahkan. Jadi pertanggungjawaban etika itulah yang mendahului pertanggungjawaban politis atau hukum. Itu dasar dari etika publik. Apa yang menimpa Miftah ini adalah drama politik yang ini berlangsung sangat cepat ya. Ini hanya dalam hitungan ya 1 pekan begitu ya. Tekanan publik yang sangat masif, bahkan sampai mengundang perhatian kepala negara jiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini kan membuat Miftah, dan saya yakini Pak Prabowo itu pasti adalah di balik dorongan untuk pengunduran diri pada Miftah ini, ketimbang harus dilakukan pemecatan, kan itu dampaknya lebih buruk pada Miftah. Pada akhirnya ada satu statement yang mesti kita ucapkan, yaitu bahwa mata netizen itu tak mungkin lagi terhalang oleh tipu-tipu lembaga survei. Netizen bisa menembus lembaga survei. Kalau lembaga survei bilang ya orang ini baik, orang ini bagus, orang ini bermutu, kalau mata netizen sudah katakan sebaliknya, maka percayalah bahwa mata netizen itu ada kejujuran terakhir di Republik ini, karena oposisi sebagai mata publik tidak bekerja. Jadi itu konsekuensi dari pengendalian opini publik. Maka yang viral di media massa oleh cara pandang kritis netizen itu yang akhirnya jadi panduan masyarakat. Jadi kalau tekanan pada akhirnya datang dari segala penjuru kota itu pada Gus Miftah, itu artinya ada rasionalitas, ada determinasi etis yang masih dimiliki oleh manusia-manusia Indonesia. Itu yang kita andalkan sebetulnya untuk mengawasi kekuasaan, menguasai legislatif, menguasai eksekutif, bahkan menguasai yudikatif. Jadi sekali lagi, 1 minggu ini drama itu akhirnya bisa diselesaikan secara tragis. Tetapi dalam tragika selalu ada pelajaran moral. Dalam tragika selalu ada pesan etis. Nah, itu yang kita anggap sebagai kemuliaan di dalam demokrasi itu. Semua hal yang sifatnya skandalus pada akhirnya harus diuraikan dalam rangka pertanggungjawaban pejabat-pejabat ini. Kan selalu yang kita maksud sebagai pejabat publik adalah dia yang diberi pesan khusus oleh rakyat untuk menuntun kehidupan yang etis, kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang tidak arogan. Kan itu intinya. Kalau rakyat arogan ya biasa aja kan, rakyat justru yang harus dihormati arogansinya itu, karena dia memang punya potensi untuk dijajah oleh si penguasa. Jadi arogansi rakyat itu justru pertahanan psikologi supaya tidak dijajah oleh penguasa. Tetapi kalau penguasa yang arogan itu artinya dia menghina mandat yang diberikan oleh rakyat padanya. Nggak boleh ada pejabat publik yang arogan, nggak boleh ada pejabat publik yang secara suka-suka memamerkan kesombongan tuh. Pak Jokowi misalnya itu dia udah harusnya dia juga mundurkan diri dari awal, karena dia menghina rakyat dengan jalan membagi-bagikan, melempar-lemparkan hadiah-hadiah dan merendahkan. Itu sudah tindakan yang merendahkan rakyat juga. Lalu berbohong terhadap APBN itu juga menipu rakyat kan. Jadi kalau kita pakai standar itu, maka yang dilakukan oleh Gus Miftah itu juga harus berlaku pada Jokowi. Sebetulnya begitu. Kalau kita mau masuk dalam rasionalitas tertinggi dari apa yang disebut sebagai moral determinasi atau moral imperatif. Tetapi oke, ada tahap di mana kita mulai untuk memperbaiki